Itulah calon mantu kaya yang gak pernah bawa martabak buat calon mertua. Akhirnya diputusin pacar dan pacarnya dijodohkan dengan tukang martabak. Be. Pokoknya Babe nggak mau tahu. Babe pengen Wendy putus sama yang namanya Ical. Ngerti kagak? Babe kenapa sih Be tega bener sama Wendy Be? Emak aja setuju hubungan Wendy sama Bang Ical. Be, Bang Ical kan kaya, punya kerjaan, jabatan juga jelas Be. Nih Wendy lihat nih. Nih Wendy lihat nih. Ini gorengan udah berapa hari nih Wen? Boro-boro Babe mau makan. Babe kan maunya martabak Wen. Bukannya gorengan mulu tiap kemari. Tapi Be, Nggak ada tapi-tapian. Pokoknya Wen, mulai sekarang nih, mulai detik ini nih, Wendy putus sama yang namanya Ical. Kalau kagak, Wendy bakal Babe coret di dalam kartu keluarga. Ngerti kagak? Nih. Mang Oni, Neng Wendy? ngapain pegang-pegang? Neng Wendy ngapain peluk-peluk? Bang Ical. Maaf Neng Wendy, pacar Neng Wendy teh kemarin belum bayar gorengannya. Katanya waktu itu nggak ada receh. Nih, yang dibalikin gorengan kemarin. Makasih Mang. Ajib. Gorengan minggu kemarin masih ada. Hasem. Apa? Bang, yang sabar Bang. Abang nggak boleh emosi kayak gitu. Gimana aku bisa sabar? Gimana aku nggak emosi? Cuman gara-gara aku nggak bawa martabak ke rumah kamu, terus aku nggak boleh ke rumah kamu lagi. Ini konyol, Wen. Ini konyol. Bang, kan Abang tinggal bawa martabak doang ke rumah. Apa susah sih Bang? Lagian Abang kan udah setuju sama Abang. Permisi Bang. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Maaf bang, ada receh. Yang gede juga nggak apa-apa, Bang. Mbak, gue itu orang kaya. Gue orang kaya. Tampang gue tampang orang kaya. Gue nggak megang cash. Gue ada kartu kredit. Nih, lu lihat, gue nggak ada cash. Nggak ada cash ya, Bang? Tenang, kok ada beginian nih. Hasib. 1 juta ya, Bang? Makasih ya, Bang. Permisi. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Mbak, duit gua mau beli martabak, Mbak. Sayang, aku tuh suka grogi kalau mau ketemu orang tua kamu. Ayo, masuk. Sayang, aku tunggu di sini aja ya. Udah, nggak apa-apa, masuk aja ketemu Babe. Udah, kamu panggil aja Babe. Aku tunggu di situ ya. Ya. Sebentar ya, Bang. Babe! Be! Nanti kalau Babe datang, terus makan martabak, dia bakal mati. Secara martabaknya udah gue kasih si Anida. Pas Babenya mati, langsung deh gue nikahin Wendy. Abang, Iya sayang. aduh, Babe lagi nggak ada di rumah. Gimana dong ya? Adanya emak. Tapi pasti Abang takut ketemu emak Aye. Ya enggak lah, kenapa takut? Kalau mak kamu, kata kamu baik. Tapi pasti Abang takut ngeliat emak Aye, Bang. Sayang, pasti mak kamu itu orangnya baik, cantik. Secara anaknya aja cantik baik. Beneran? Benar. Serius, Bang? Serius sayang.
Tapi Bang, Tapi apa, sayang? emaknya kayak begitu tuh Bang. Azib! Malampir yang di film misteri kuno. Mak, mereka pakai kenapa sekarang sih Mak? Kenapa nggak lokasi syuting aja gitu? Mak ini kan lagi syuting stripping. Mereka kudu begini. Kalau dihapus lagi kan repot lagi, Mak. Tapi Mak, lihat pacar ayah tuh Mak, takut. Ngeliat muka Mak kayak begitu. Gak ada aja sih. Anak nih. Makan dulu. Diam. Ada. Enak. Ajib. Mak, kenapa Mak? Mak! Mak! Bang Ical! Aduh, Mak! Mak emang Maaf. doyan dimegang-megang. Permisi, Bapak, Adek. Saya mau nanya, bagaimana istri dan ibu Anda bisa meninggal? Ini Pak, emak meninggal pas selesai makan martabak. Jadi maksud Anda, ibu Anda ini meninggal karena makan martabak? Makan martabaknya kayak gitu? Ajib! Bohong lagi. Ini beli martabaknya di mana? Ical yang beli Bang Ical! Aduh, aduh ini kerojotan semua lagi. Mas. Aduh. Aduh, gara-gara gua, emaknya Wendy dan juga para pelayat mati. Aduh, Maya. Ampun, Pak, saya bisa, Pak. Kenapa, Mas? Ngapain di situ? Begini, Mas. Ini memang kesalahan saya. Gara-gara saya, emaknya Wendy dan juga para pelayat mati, Mas. Wah, Mas kok bisa kayak begitu? Mas harus banyak bertobat. Kenapa bisa kayak begini sih, Mas? Gara-gara martabak. Martabak? Iya, Mas. Jadi saya dengan sengaja memberikan sianida di dalam martabak itu. Wah. Lo tuh udah mengkambing hitamkan martabak ya? Hah? Gila lo ya? Sekarang lo harus tanggung jawab. Sudah mencorengkan nama martabak. Azib, maaf Bang. Kok jadi abang yang marah? Ya jelas marah lah. Lo tahu nggak? Gua udah jualan berapa lama? 15 tahun. Sini lo. Sini. Lihat tuh. Lihat. Azib, martabak Panji. Ya? Bang, saya Apa saya ya? Sekarang lo harus tanggung jawab semuanya. Tanggung jawab lo. Pak, sini Pak. Sini Pak. Bang, jangan Bang. Bang, saya bisa. Ini orangnya Pak. Dalamnya nih Pak. Nah, ini nih. Iya. Ini pelakunya nih. Ini yang saya cari-cari. Mamam lo. Sini, kamu ikut saya. Pak, terima kasih banyak. Bapak sudah membantu pekerjaan kami. Sama-sama Pak. Pak, Ini udah ikut saya. saya belum menikah, Pak. Menikah apa sih? Kamu jahat tuh nggak Bang? Kamu jahat! Pak.
aku. Kamu jahat tau nggak bang? Kamu udah bunuh emak aku pakai martabak tau nggak? Aku menyesal melakukan ini, Wen. Semua ini aku lakukan semata-mata supaya kita menikah. Percuma ayah menikah sama pembunuh. Ah, udah. Wen. Kamu tuh pembunuh. Nih, Pak, saya bisa mendapatkan pelaku ini atas bantuan dari Mas ini. Makasih, lu udah ngebantuin gue nangkep dia. Dia ini yang ngebunuh bini gue. Tau nggak? Tunggu dulu Pak, Bapak jangan menangis. Saya ini tersinggung loh Pak. Saya ini marah. Saya sebagai tukang martabak, karena dia sudah menggunakan martabak sebagai alat membunuh orang lain Pak. Padahal itu kan calon mertuanya sendiri. Dia membuat martabak jadi tidak bermartabat. Tunggu bentar. Lu ini tukang martabak? Iya Pak, 15 tahun jual martabak. Waduh, kebeneran. Gue memang cari mantu model kayak lu. Waduh, Wen, ini nih yang Babe cari nih. Nggak mungkin. Wendy nggak mungkin mau sama dia, Pak. Dia ini kan hanya punya martabak. Nggak mungkin, mustahil, Be. Ya kan? Siapa bilang? Percuma ayah nikah, suami penjara, ngapain? Bener, Wen, bener. Sini aja. Ingat sama abang ini aja deh. Petaka perampok sadis yang bersembunyi dalam lemari kena apes terkunci sampai mati. Dasar maling. Lihat aja ya. Saya sumpahin. Kamu akan kena hukumannya. Nasib saya dihabisin. Bosku kok keren banget sih. Buka pintu langsung kebuka tanpa usaha yang berlebihan. Itulah kelebihan gua, Sil. Makanya gua jadi bos lu. Gua lebih pinter dari lu, gimana sih? Tapi bosku, ini kok barang-barangnya pada dibungkusin? Mereka takut kedinginan? Apa takut masuk angin? Sil, jangan bikin gua kesel. Barang dibungkusin itu bukan masuk angin. Terus? Itu namanya barang baru, belum dipakai. Lihat aja, pasti aja
masih belum dipakai nih, belum ditempatin. Wah, kalau dijual berarti mahal-mahal dong, bosku. Tumben lu pintar sekarang ya. Iya, oke. Udah jangan kelamaan. Ayo kita sikat. Udah, cepetan bawa. Sepertinya ada yang datang, bosku. Aduh, ketahuan nih, bosku. Iya kesini, Cil. Cil. Ngumpet, Cil. Ngumpet. Cari tempat, Cil. Udah cepetan. Lu ngapain ngumpet di situ? Pakai begituan doang. Lah, kelihatan tahu. Ntar ketahuan. Bosku ngapain di situ? Depan pintu lagi. Ya ketahuan juga lah. Iya ya. Udah cari tempat lain. Cil. Lu masuk sini cepat. Cepetan. Biar selamat. Tutup. Iya, ayo Pak. Adip! Lemarinya masih bisa dipakai.
asik pacaran lupa skripsi, jadi lama wisuda, mahasiswa memfitnah dosen pembimbing. Ya ampun, Aldi, bangun. Udah siang. Kamu sampai kapan sih tidur terus kayak gini? Cepet bangun dong. Vio sayang, aku juga kangen. Kamu tenang aja, aku gak akan ninggalin kamu kok. Vio, bangun. Udah siang. Lihat udah jam berapa itu. Kamu kuliah gak sih? Udah bertahun-tahun kuliah gak lulus-lulus. Lagian kamu tuh tahu diri dong. Tidur tuh jangan di sini. Yang benar tidurnya. Ini kan Aldi tidurnya udah bener, sambil merem. Merem sih merem, Aldi. Tapi tidur tuh di kasur, bukan di sini. Ayo bangun. Papa mau makan nih. Sama Pak, saya juga mau makan. Aku kesel deh sama Mama. Masa aku disuruh lulus kuliah terus? Aduh sayang, kamu jangan lulus dulu dong. Aku kan masih semester 1 di kampus. Nanti kamu lulus, aku sama siapa? Kamu tenang aja sayang. Nggak aku lulusin kok sampai 20 tahun. Aku nungguin kamu. Aldi, Bu dosen, mana revisian skripsi kamu? Udah 2 tahun ibu tungguin gak kelar-kelar. tenang aja Bu dosen. Ntar besok kelar kok. Besok terus. Kamu tahu nggak? Ibu itu sampai lumutan nungguin skripsi kamu nggak kelar-kelar juga. Bu dosen bisa aja. Mana mungkin ibu dosen lumutan? Orang cantik begini. Ih, sayang. Cantik sih iya depannya. Tapi, nih, lihat tuh. Azib! Aku bener-bener kesel nih sama Bu Ane. Kita lagi enak-enak mesra-mesraan. Dia muncul. Maksa aku suruh nyelesain skripsi. Udah dong sayang kesel-keselnya. Udah cuekin aja, nggak usah diambil hati ya. Gak bisa gitu sayang. Pokoknya aku harus balas dendam. Caranya gimana? Ya aku belum tahu. Nanti aku pikirin deh. Yaudah kalau gitu aku pamit dulu ya. Udah malam. Iya, tadi kan aku bilang udah malam, aku pamit dulu. Kamu kenapa nangis sih? Iya, aku tahu ini udah malam, besok kan kita ketemu lagi, kenapa nangis? Bukan itu di belakang ada Andi. Ajib! Bu Ane, ngapain tuh sama si Ical? Makasih ya sayang. Sama-sama. Wah, dia mesra-mesraan. Pakai panggil-panggil sayang lagi. Tua-tua keladi. Dadah. Wah, nggak bisa dibiarin nih. Gua harus kasih tahu seluruh kampus atas skandal ini. Pantesan nilai Ical selama ini bagus. Ternyata Ical pacarin Bu Ane. Jangan bergerak! Bang, ampun bang, maaf bang. Bang, jangan palak saya bang. Saya cuma mahasiswa biasa yang doyan ngutang di warteg bang. Gua bilang jangan bergerak. Bang, ampun bang. Jangan gebukin saya, jangan palak saya, ampun bang. Kabur. Jip, udah bilang jangan bergerak. Kena dah tuh perangkap musang. Ajib! Serius? Bu Ane punya hubungan sama Ical. Bener banget. Gua ngeliat Ibu Ane goncengan sama Ical dan mereka cipika-cipiki. Wah, nggak bisa biarin nih. Bener-bener gue setuju. Ini bisa ngerusak nama kampus kita. Kita harus aduin ke rektor. Betul, Bang. Nah, itu Pak Panji tuh.
Pak Panji! Pak Panji! Ini ada apa sih ribut segala? Hah? Pak Panji, ada berita yang menghebohkan kampus kita. Apa sih? Pak Panji, Ibu Nela Ane pacaran sama Ica. Mereka pacaran? Betul Pak, saya nggak bohong. Saya ngeliat. Ibu Nela Ane bermesra-mesraan dengan Ical, mahasiswanya alias muridnya. Udah nggak usah nunjuk-nunjuk saya Pak, saya nggak bohong. Oh, jadi kamu yang nyebarin gosip tentang saya. Kalau saya pacaran sama Ical. Ibu Nela Ane, saya nggak pernah nyebar gosip. Ini adalah fakta yang tertunda. Asal kamu tahu ya, Ical itu bukan pacar saya. Nggak usah bohong deh Ibu Nela Ane. Mana mungkin si Ical itu anak ibu? Ibu kan jomblo. Emang Ical itu anak saya dari suami saya yang sudah meninggal. Pokoknya saya nggak terima. Saya sumpahin kamu kena azab. Wah, dia meninggal gara-gara ketabrak mobil. Mana ketabrak mobil, mobilnya di sini. Masih meninggal karena serangan jantung, bukan ketabrak mobil. Ajib. Akibat kerja lembur bagai kuda sampai lupa orang tua. Pusing sudah kepalanya karena dipalak preman. Sungguh kejam itu preman. Ajib, kopinya buat cuci muka. Nak, kamu gak sarapan dulu, Nak? Saya buru-buru gak sempat sarapan, harus ke kantor, kok nggak terlambat. Tapi Nak, jangan pergi dulu. Ibu ngapain ngalangin saya pergi, ha? Ibu pengen saya terlambat lagi, supaya saya dimarahin bos, ha? Bukan gitu, Nak. Ibu malu. Ibu malu, Nak. Saya nggak peduli ibu malu. Justru saya yang malu. Selama ini saya kerja keras buat ibu, tapi ibu nggak pernah terima kasih. Saya mau berangkat. Bukan gitu, Nak. Kamu mau berangkat kerja, tapi kamu nggak pakai celana. Ajib. Bos, ini laporannya udah saya buat. Aldi, kamu gimana sih? Kamu bikin laporan tapi kamu nggak baca dulu kan? Laporan apa ini? Laporan ini nggak bagus sama sekali. Ini laporan yang paling jelek yang pernah saya terima. Dan karena laporan ini
perusahaan bisa rugi. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Bos, kok tiba-tiba saya dipecat, bos? Ini nggak adil, bos. Apanya yang nggak adil? Bisa aja dong, adil. Bawa sekalian laporan sampah itu. Permisi. Lumayan buat anak kiloan. Ajib. Bos, gue bener-bener deh. Perasaan selama ini gue jadi karyawan udah rajin. Gue selalu kerja lembur bagai kuda. Kenapa gue dipecat sih? Abang, lagi sedih ya bang? Iya. Ya udah, biar nggak sedih, nyanyi sama aku yuk. Yuk. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Sayangku, sawer dong bang, jangan diam aja. Oh iya, lumayan gue terhibur. Nih. Loh, itu semuanya? Ajib, lumayan buat TV motor. Ajib. Siapa yang bayar motor? Gua pesangon gua. Mau beli motor? Balikin. Hei. Kemana perampok sih? Waduh. Uang pesangon gua habis nih buat nyawer tadi. Gue mesti pulang naik apa nih? Telepon ojek online aja deh. Bangsa. Sini apa lu? Enak aja HP gua nih. Sini apa lu? Apaan lu? Gua bilang sini. Emang siapa lu, ha? Gua preman di sini. Sini apa? Bodo amat. Handphone gua tuh balikin. Lama amat sih lu. Ngambil handphone doang. Dompet. Dompet. Nih, dompet tuh. Tuh kan langsung dikasih. Senior dilawan. Gimana sih? Ajib pisan. Kan aja senior. Ya kosong. Pantesan dikasih kosong, euy. Wah, kacau. Handphone gua balikin ya. Balikin handphone gua. Coba. Handphone gua. Buruan, Kang. Ayo. Hei, balikin handphone gua. Masih kejar, euy. Wah, ini pasti gara-gara gue udah doraka sama ibu. Akibatnya sekarang gue kehilangan pekerjaan dan gue dipalak preman. Gue udah gak punya apa-apa lagi sekarang. Siapa bilang Mas gak punya apa-apa lagi? Sekarang kan Mas punya medali, punya piala. Maksudnya apaan nih? Mas dapat juara 1 lomba lari. Tuh. Nih, saya gak butuh piala. Saya gak butuh medali. Saya mau ketemu ibu saya. Ibu! Mas! Mas! Dapat juara Ibu! Ibu! Pantesan perasaan saya nggak enak, Bu. Kenapa
Kenapa ibu pergi secepat ini, Bu? Bu, maafin saya, Bu. Saya udah durhaka sama ibu. Selama ini saya kerja bagai kuda, pulang-pulang dipalak preman. Bu, maafin saya, Bu. Maafin, Bu. Dek, Ibu. itu bukan ibumu, Dek. Bukan ibu saya. Bukan. Terus ibu saya mana? Di sini, Nak. Ajib. Ibu. Ibu masih hidup. Terus ini siapa nih? Tetangga kita lah. Ajib. Kok meninggal di sini? Ya tetangga kita kan rumahnya sempit, jadi numpang di sini. Nah, tadi ibu dengar kamu mau minta maaf sama ibu. Sini pergi, Pak. Gak jadi ah. Orang ibu nggak meninggal. Lagi pula saya baru dipecat. Saya mau istirahat di kamar. Akibat suka manis waktu mau pinjam uang dan suka marah-marah saat ditagih utang, tukang utang kena stroke dan lumpuh total seumur hidup juga seumur mati. Makasih gue bilang sama lo. Bukan gitu maksudnya. Maafin, maafin. Ada pikirannya. Bukan. Aduh, Mama. Apa sih orang dia tuh yang keterlaluan? Mbak, apa dia itu merebut suami, Mbak? Tidak, Berarti dia mencuri barang kesayangan Mbak. tidak, Apa dia punya utang sama Mbak? tidak. Mana duit? Bisa jadi. Dia punya masalah uang sama Mbak dan gak dibayar. Bisa jadi. Apa belum dibayar, Mbak? Apaan sih? Kalian tuh gak usah ikut campur deh. Denger ya. Jangan pernah lo injakin lagi kaki lo ke rumah gue, paham? Apaan sih ini ngapain? Udah, pergi. Iya Mbak, semua pasti ada jalan keluarnya. Mbak kalau ditagih utang emang suka dikasarin Mbak, apalagi kalau nggak sanggup bayar. Masalahnya yang utang itu dia, bukan saya. Ajib! Dia tahu nanti nggak mau dibayar. Ajib! Dari tadi lagi marah-marahin kayak gini. Ajib! Ayo dong Wen, pinjemin gue duit. Akhir bulan gue bayar, suar deh ya. Wirin, itu bukan yang gak mau minjemin, cuma aku tuh masih trauma. Kamu dulu pernah minjem duit aku buat biaya nikah. Kamu udah cerai sekarang aja, utang kamu belum kamu bayar juga. Aduh gimana ya Wen, aku tuh bener banget butuh duit. Beneran deh, aku pasti bayar kok. Lagian kamu kan udah aku anggap kayak saudara sendiri. Masa tega sama aku? Aku kan gak punya siapa-siapa, Wen. Ya. Aduh gimana ya Rin? Please, Wen. Aduh gimana ya Rin? Aduh, please banget. Ya. Ya udah kalau gitu kamu ngantri dulu aja ya. Soalnya bukan kamu aja yang minjem uang. Hah? Tuh. Ajib. Siapa yang ngantri pertama tadi? Udah istri pemiliknya? Oh, ayo udah. Mana? Boleh ya? Wen. Tapi kan gue nggak punya BPKB atau apa, Wen. Bang, ini minjem uang aku lagi. Hah? Enggak, pokoknya enggak ya, enggak. Nih, kamu dengerin ya. Kalau dia itu minjem duit sama kamu, jangan kasih. Waktu dia pinjam buat nikahan aja belum balikin kan?
Iya, belum bang. Nah, terus waktu dia pinjam di kantor kamu? Itu nggak di ACC sama kantor bang. Soalnya dia nggak punya jaminan. Jadi dia minjem uang pribadi aku deh, dan sampai sekarang belum dibalikin sama dia. Nah kan? Nih, kamu denger ya. Kalau dia telepon atau WhatsApp kamu, nggak usah dibales. Kalau dia ke rumah, jangan dibukain pintu. Bang, aku tuh udah ngelakuin berbagai cara bang buat menghindar dari dia. Tapi dia selalu ada aja cara buat nemuin aku. Hah? Wendy! Bukan bang, apa Wendy bilang? Jadi ini orang dari tadi ikut sama kita. Ntar dulu dong, gimana dong Wen? Pinjem dong. Emang gitu banget. Bener nih, sesuai di gambar ya bang. Saya kasih bintang 5 dulu ya. Ya, makasih. Sama ini ya Bu, satu lagi. Ini apaan? Kurang tahu sih saya Bu, tapi ini atas nama cewek. Bener bukan? Ini di tanda tangan aja Bu. Iya sih, nama saya ya. Makasih Bu. Terima kasih ya mas. Perasaan nggak pesen kulkas deh. Alamatnya benar, namanya benar. Gak apa-apa lah, namanya juga rezeki nomplok kan. Ya ampun, dapat kulkas. Anjir ini. Udah bisa berutangan dulu Bu. Ibu kaget ya? Ya kan sama kayak waktu itu ibu kagetin saya di bagasi mobil Bu. Bu. Sabar ya. Iya nggak apa-apa, kasih Remi sendiri. Ya, udah aku jalan dulu. Iya aku juga. Yang tabah ya Wen, yang tabah. Iya makasih ya. Aku ajakin jalan-jalan dulu. Iya iya. Haji! Rin, bangun, jangan tinggalin aku, Rin. Udah jelasin aja, sabar. Kasihan Mas, itu sendiri, itu sebatang kara. Aku juga tahu dia itu sebatang kara di sini. Udah ikhlasin aja. Bang, itu bukan masalah dia sebatang kara dan sekarang mati. Tapi siapa yang bayar utangnya nanti, Bang? Gimana dong, Bang? Udah,